Trik galbay di pinjol semi legal tanpa keluar kondar, tanpa sebar data. Ini yang sangat penting sekali bila teman-teman menerapkan ini. Agar teman-teman saat galbay pinjol, teman-teman tidak lagi kena sebar data, tidak lagi kena keluar kondar. Sebenarnya kalau untuk di pinjol semi legal, untuk mengatasinya itu sangat gampang dan sangat simpel sekali. Mungkin dalam video ini durasinya nggak terlalu panjang, gue persingkat aja, langsung ke poin-poinnya itu apa saja. Namun sebelum gue akan masuk ke dalam videonya, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like dan share video ini sebanyak-banyaknya agar masyarakat di luar sana tahu trik galbay secara mandiri itu bagaimana. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas seputar cara atau trik galbay di pinjol semi legal agar tidak keluar kondar dan tidak sebar data. Kenapa gue buatkan ini videonya? Karena ada request dari salah satu subscriber gue minta dibuatkan itu. Teman-teman juga pasti banyak yang mengira ternyata pinjol yang tenornya 7 hari itu pinjol semi legal. Ini yang orang masih banyak keliru tentang pinjol semi legal, tentang pinjol legal dan pinjol ilegal. Yang harus Anda tahu adalah bahwa di Indonesia ini pinjol cuma ada dua, legal dan ilegal. Pinjol semi yang selalu digaungkan, yang selalu dilontarkan oleh streamer dari edukasi pinjol, itulah gerombolan joki pinjol yang ingin merubah cara berpikir kalian. Jadi tidak ada yang namanya pinjol semi legal. Acuan pinjol semi legal tidak bisa dibuktikan kalau pinjolnya itu tenornya 7 hari. Itu bukan keaslian pinjol semi legal. Bahkan pinjol yang Anda katakan pinjol semi legal, sebagai contoh, mungkin Anda pernah mendengar joki pinjol mengatakan pinjol ada kami adalah pinjol semi legal karena izinnya hanya sebatas di AFVI, izinnya hanya formalitas dan lain sebagainya, dan tenornya cuma ABCD. Itu kibul-kibulan dari joki pinjol. Jangan mau teman-teman dibohongi oleh kalimat-kalimat yang mungkin Anda nggak paham. Jadi sebenarnya pinjol itu cuma ada dua, legal dan ilegal. Jadi kalau teman-teman mengatakan pinjolnya semi legal, lalu teman-teman punya aplikasinya ada kami, itu pinjolnya pinjol legal berizin OJK. Bagaimana caranya agar pinjol yang gue gunakan ini legal, tidak keluar kondar dan tidak sebar data? Teman-teman jangan takut dengan informasi yang berseliweran di luaran sana mengenai Anda galbay di pinjol legal atau pinjol semi legal. Atau teman-teman bisa mengatakan ini pinjol semi legal, tapi dalam kamus gue itu pinjol legal. Pinjol legal OJK, sekali lagi, sistem aplikasinya tidak bisa meretas isi buku kontak teman-teman. Catat. Yang kedua adalah sistem aplikasi pinjol legal tidak bisa meretas log panggilan dan isi SMS kalian. Dari situ pun sudah terlihat. Maka jauh sekali pinjol legal itu akan melakukan penyebaran data di luar kontak emergensi. Karena sistem aplikasinya itu sendiri tidak bisa menyadap isi kontak, log panggilan dan SMS. Berbeda dengan pinjol ilegal. Pinjol ilegal mungkin bisa sampai retas galeri dan lain sebagainya. Wajar karena pinjol ilegal yang tidak patuh dan tidak tunduk dengan peraturan di negara ini, bro. Dia tidak patuh dan tidak tunduk. Makanya dia buat aplikasi, buat sistem semaunya dia sendiri. Jadi poinnya sudah jelas sekali tuh, bro. Jadi teman-teman jangan takut kalau Anda galbay di pinjol legal, entah itu Kredit Pintar, entah itu ada kami, entah itu pinjol Bantu Saku dan lain sebagainya. Jangan takut, bro. Jangan takut kena sebar data, jangan takut untuk keluar kondar. Penyebab pinjol legal, kenapa dia bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi, itu sebenarnya gue sudah bahas banyak versi di video sebelumnya. Tapi dalam video ini gue tekankan kembali, jangan takut Anda galbay pinjol tapi desanya menagih di luar kontak emergensi. Dan juga teman-teman di sini, bagaimana caranya agar pinjol itu tidak sebar data, bang? Karena gue galbay di pinjol semi legal atau pinjol legal. Secara hukum, secara peraturan OJK, pinjol legal tidak boleh melakukan penagihan sebar data. Tidak boleh. Jadi jelas sekali, yang paling enak, yang paling aman itu galbay
galbainya di pinjol legal. Paling enak banget bro. Ya dibandingkan Anda galbai di pinjol ilegal. Data Anda diretas, data Anda kena kesadap, kontak, log panggilan, isi SMS, galeri, dan lain sebagainya. Itu kalau pinjol ilegal. Tapi kalau pinjol legal tuh enak banget bro. Tidak ada istilah kata aplikasinya menyadap. Nah ini teman-teman harus tahu. Bagaimana caranya kita bisa tahu? Karena teman-teman harus membaca peraturan dari OJK. Kenapa pinjol bisa menjadi legal? Karena dia harus patuh dengan peraturan dari OJK atau dari pemerintah yang sudah ditetapkan. Jadi teman-teman, dalam pikiran teman-teman adalah ketika Anda memiliki sebuah gagal bayar pinjol, yang Anda harus tahu itu jenis aplikasinya, status aplikasinya, legal atau ilegal. Nah ini yang Anda harus cari tahu dulu. Bukan karena ini pinjolnya semi legal, bukan karena ini pinjolnya ABCD, bukan. Tapi status aplikasinya ini legal atau ilegal. Tapi kalau teman-teman, oh ini legal, udah nggak usah takut lu ke sebar data, nggak usah takut lu keluar kondar kok. Karena sistem aplikasi pinjol itu sangat ketat sekali dan diawasi oleh OJK. Tapi kalau ada aktivitas aplikasi pinjol legal seperti pinjol ilegal, Anda laporkan langsung kepada AFI ataupun OJK. Anda laporkan langsung agar pinjolnya ditindak, bila perlu ditutup, bila perlu dicabut izinnya. Jadi kalau ada pinjol-pinjol yang nakal-nakal, semoga saja pinjolnya langsung dicabut izinnya, langsung ditutup aplikasinya. Sekali lagi, tidak ada pinjol semi legal, hanya ada pinjol legal dan ilegal saja. Bang, gue baru pertama kali mau galbay nih. Bang, gue mau galbay nih bang, itu gimana? Kalau teman-teman awal-awal mau galbay atau rencana mau galbay, belum install aplikasi, gue sarankan Anda jangan mencantumkan tempat Anda kerja yang asli. Yang kedua, jangan cantumkan kontak emergensi dari rekan kerja kalian, dari bos kalian, dari keluarga kalian, atau sanad pemilik kalian. Lebih baik gunakan kontak emergensinya mungkin ngasal, mungkin tidak asli. Kenapa harus dilakukan itu? Karena di saat Anda telat bayar pinjol pun, itu pihak DC-nya pasti bakalan teror Anda, pasti bakalan spam telepon di tempat Anda kerja, dan mungkin teman-teman bisa dipermalukan oleh DC-nya di kontak emergensi ataupun di nomor tempat Anda kerja. Ini yang Anda harus hindarkan. Cuman itu saja cara simpelnya. Kalaupun Anda memiliki aplikasinya legal, berbeda dengan pinjol ilegal, dia pasti bakalan meretas seluruh kontak Anda, seluruh log panggilan telepon, seluruh isi SMS teman-teman. Jadi lebih parah pinjol ilegal. Kalau gue sudah terlanjur install pinjol ilegal, itu bagaimana bang? Segera di-uninstall dan jangan bayar pinjolnya. Langsung digalbay saja bro. Sama halnya ketika Anda punya aplikasi pinjol legal, wajib juga harus di-uninstall. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Karena aplikasi pinjol legal, dia bisa mengambil GPS kalian, mengambil titik lokasi kalian. Karena di saat Anda install pinjol legal, maka Anda secara sadar itu mengizinkan GPS berjalan di handphone kalian. Nah, makanya teman-teman, segera di-uninstall. Jangan sampai terlambat. Bagaimana cara hapusnya bang aplikasinya? Apakah perlu hapus cache dan hapus data? Menghapus cache dan menghapus data bukan menghapus data Anda di pinjol. Menghapus cache dan menghapus data gunanya untuk menambah ruang memori internal kalian. Jadi pilihan itu adalah opsional, bebas. Mau hapus cache boleh, mau hapus data boleh, mau uninstall juga boleh. Yang penting aplikasinya sudah kalian cabut di dalam handphone kalian. Dan teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram, link grupnya ada di dalam deskripsi. Dan juga teman-teman yang mau join ke dalam grup WA kita, silakan saja menjadi member kita. Dan nanti teman-teman mendapatkan konsultasi telepon dengan saya. Bye-bye, salam galbay.